Halo semuanya, kita masuk dalam materi modul 15 IP Static Routing. Tujuan pembelajaran kita pada saat ini adalah belajar mengenai static routing, kemudian konfigurasi IP untuk static routing, konfigurasi IP default static route, kemudian konfigurasi floating static routes, dan konfigurasi static host route. Ya, kita masuk ke mulai yang pertama dengan static route ya. Ya, saat minggu lalu bersama dengan Pak Kuncoro kita belajar mengenai dynamic routing ya dan tipe-tipe dari dynamic routing. Saat ini kita akan belajar mengenai routing statis ya. Ada beberapa tipe routing statis ya. Yang pertama adalah standar, static routing standar, kemudian default route ya, static routing default, kemudian floating untuk backup, dan yang terakhir adalah summary static route ya untuk menggabungkan beberapa routing statis. Kemudian ada 5 sebenarnya berarti ya. Yang kelima adalah untuk host ya, static routing tapi khusus untuk satu host saja, bukan ke network tetapi ke sebuah host. Ya. Untuk pilihan forwarding paketnya, jadi kalau minggu lalu kita belajar mengenai routing ya, misalkan ada di sini ya, di sini ada apa namanya menuju ke PC dan sebagainya ya. Ini ada 2 network ya, misalkan. Kemudian di sini ya. Nah, misalkan ini ada router R1, ada router R2. Misalkan ini alamat IP di sini adalah A, alamat IP di sini adalah B. Ya, di sini network C, ini network D ya. Kita bisa melihat seperti itu. Dan di router R1 ya, ketika kita ingin tujuan dari routing itu masih sama, yaitu untuk menjangkau remote network ya. Berarti dalam hal ini C dan D adalah remote network dari router 1 ya. Nah, jadi router 1 punya remote network yaitu C dan D. Ya, ini alamat C, network C dan network D. Ya, mengulang sedikit ya. Nah, sehingga perbedaan dari routing statis dan dinamis ya. Kalau routing dinamis itu dia memperkenalkan networknya dia. Misalkan ya ini B ini apa ini bukan network ya, ini IP ya. Ini IP. Konteksnya kalau ini network ya, kemudian di sini misalkan network E gitu ya. Nah, maka kalau dinamis dia itu memperkenalkan yang directly connected. Ya, tetapi kalau yang statis dia memperkenalkan network remote networknya. Ya. Jadi kalau ingin menuju ke sana maka lewat ini, kalau menuju ke sana maka lewat ini seperti itu. Ya. Jadi itu gambarannya teman-teman. Nah, sekarang ketika kita ingin menentukan ya menuju ke sana lewat mana itu ada 3 pilihan. Ya. Itu apa? Misalkan, oh kalau menuju C ya, misalkan ya. Misalkan nanti di sini ada lagi ya, misalkan ya, ada lagi. Nah, ini apa? Network misalkan F gitu ya. Ada lagi ya. Di sini apa nih? Misalkan ini networknya 3, apa? IP-nya 3, di sini serial 01, ini serial 00 misalkan gitu ya. Nah, biar kelihatan bedanya ya. Maka 3 tipe destinasi untuk routing status ini yang pertama bisa berupa next hop route ya, yaitu next hop IP address. Ya. Jadi misalkan kita pakai kasus di sini adalah menuju ke network C. Ya, network tujuan kita C. Jadi routing status untuk remote network yaitu C. Ya. Yang dimaksud dengan next hop IP address berarti apa? Oh, kalau mau menuju C, ya. Jadi misalkan kita tulis IP route ya, network address-nya berapa? Misalkan C ya. Misalkan network C ya, subnetnya berapa? Misalkan 255.255.255.0. Nah, ya. Maka akan lewatlah next hop IP-nya. Next hop IP-nya berapa? Ya ini tadi, misalkan ini network IP-nya B.
Ya, berarti ini ditulis dengan B. Nah, bisa nangkap ya teman-teman ya. Jadi itu pilihan yang pertama. Ya. Kemudian pilihan yang kedua apa? Bisa juga menggunakan directly connected. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, oh kita nggak mau menuliskan B-nya nggak apa-apa. Jadi kita apa? IP root ya C ya, kemudian subnet mask ya, kemudian apa namanya? Serial 00. Nah, misalkan gitu ya. 000 nah, seperti itu ya. Itu gambarannya. Jadi bisa melalui interface-nya. Ya, yang ketiga itu adalah dengan fully specified. Jadi komplit gitu ya. Jadi IP network C, kemudian 2550 subnet mask ya. Jadi kita bisa komplit juga IP root ya C, kemudian subnetnya berapa, kemudian IP-nya ya IP-nya B, kemudian exit interface-nya serial 00. Nah, demikian. Demikian ya teman-teman ya. Nah, bagaimana konfigurasi untuk IP versi 6 static routing ya? Mirip sekali ya dengan IP versi 4. Ya, tinggal di sini kata kuncinya adalah IP versi 6, kemudian root ya. Ini sama networknya. Nah, cuman kalau IP versi 6 minggu yang lalu Pak Kun menyampaikan ke kita adalah menggunakan perfect length ya. Jadi tidak menuliskan subnet mesh-nya ya. Terlalu banyak nanti kalau pakai subnet mesh-nya. Jadi kita menggunakan perfect length ya. Jadi misalkan /64, /48 ya. Biasanya kalau IP versi 6 yang dipakai slash-nya /64 ya. Kemudian IP next hop address juga sama ya. Exit interface juga sama ya. Demikian. Kita akan mencoba melihat bagaimana menerjemahkan ya, membuat static root pada topologi dual stack seperti ini ya. Jadi misalkan di sini ada PC1 ya, kemudian PC2, ada PC3 ya. Networknya ada berapa? Networknya ada 1, network 2, network 3 ya, network 4, network 5 ya. Kemudian dalam konteks static load biasanya ini yang diterapkan untuk topologi-topologi yang sederhana ya. Kalau topologinya sudah rumit ya, Anda pakai static load akan jadi sedikit lebih kompleks tentunya ya. Tapi untuk yang sederhana seperti ini Anda lebih mudah menggunakan static load ya. Static load mesti lebih punya kelebihan dibandingkan dynamic load. Ya, karena kalau static load kan tidak perlu ada hello message terus menerus dan sebagainya. Tidak perlu ada tabel apa istilahnya message untuk tukar menukar informasi routing. Ya, jadi dia hanya langsung menuju. Kalau mau menuju ke Jakarta lewatlah Semarang. Kalau menuju Bandung lewatlah Purwokerto. Misalkan seperti itu ya. Jadi langsung otomatis diperintahkan. Itu kelebihan dari static road dibandingkan dynamic road ya. Jadi lebih cepat pasti kalau static road ya. Tapi kalau ada perubahan topologi ya harus segera juga untuk melakukan perubahan secara manual ya. Tapi kalau dynamic road kelebihannya ya kalau ada perubahan topologi dia bisa secara otomatis melakukan perubahan juga. Ya, jadi itu masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Jadi biasanya static load itu hanya dipakai untuk yang topologi-topologi yang sederhana. Ya misalkan dalam konteks dual stack topologi ini ya. Sekali lagi kalau kita punya misalkan kita ingin membuat static load di R1 ya, tentunya static load harus kita buat di semua router ya, baik di R1, di R2 maupun di R3 ya. Tidak hanya di R1 tentunya. Nah, tapi kita untuk kali ini kita mencoba melihat untuk yang di R1 bagaimana cara membuat kita static routingnya. Ya, kita lihat di R1 ini remote networknya ada berapa? Yaitu ada network 3, ya, ada network 4, dan ada network 5. Nah, ya remote network dari R1 adalah ini LAN ini ya, kemudian yang ini, kemudian yang ini. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi misalkan contoh mau menuju ke berarti ya IP root network 5 ya slash ini ya subnet mask ya. Kemudian menuju ke mana? Menuju ke ini. Nah, next hop boleh, serialnya boleh. Demikian ya teman-teman ya. Demikian kalau di bagaimana dengan routing di R2 gak akan kelihatan sekali nih.
Ya, karena kalau yang di R1 ini semuanya akan menuju ke sini, jadi gampang banget kan karena hanya satu pintu ya. Jadi kalau ini seolah-olah kita bisa menggunakan default route aja ini kalau hanya begini ya. Tapi kalau misalkan ini nanti disambung, Mbak, begini kan, oh mau lewat sini atau lewat sini ya itu bisa ya. Misalkan contoh di R2 nih, R2 ini jelas sekali nih ya. Kita bisa punya mau menuju ke network 1 lewatlah serial 010. Nah, ya. Mau menuju ke 5 lewatlah serial 011. Nah, demikian teman-teman ya. Jadi ini logika yang paling penting untuk teman-teman lihat ya. Jadi istilahnya mau menuju kemana, remote network-nya lewatlah mana. Nah, itu tujuan dari routing statis. Demikian teman-teman. Ya. Misalkan kalau kita lihat tabel routing untuk gambar kita yang tadi, ya, gambar kita yang tadi, topologi tadi, ya, maka di dalam tabel routing awal, ketika kita belum melakukan konfigurasi apapun, ya, soal pirut, sebenarnya di dalam situ sudah ada isinya, ya, sudah ada isinya, yaitu apa? Yang pertama adalah network-network yang directly, ya, karena sudah nempel, ya, directly connected, yang disimbolkan dengan C, ya, directly connected, kemudian associated local address, artinya apa? IP yang ada di dalam interface dia. Ya, jadi misalkan ini di network tadi 172.620 networknya, IP dia adalah 62.162.1 ya /32. Ya, dan ini dia terhubung ke directly connected dengan 30 juga. Jadi kalau kita melihat ya, jadi yang ke kiri dan yang ke atas tadi. Ya, jadi itu gambarannya teman-teman. Jadi kalau ini tadi kita lihat ya, di sini R1 ya, yang menuju ke R2 ya. Ya, dan ini gigabit yang di lokal ya. Jadi kalau kita lihat di sini adalah 172.16.30. Ya, jadi kalau kita melihat gambar, ya, melihat tabel root ini kita bisa menggambar, ya. Oh, yang lewat gigabit ini tadi adalah yang 3.0/24. Sedangkan yang lewat serial, ya, itu adalah lewat serialnya serial berapa nih? Serial 010, ya. 10, kemudian IP-nya adalah 2.1. Nah, ya. Sedangkan berarti kalau begitu karena ini /32, ya, maka kita bisa melihat bahwa di R2 ini alamat IP-nya adalah 2.2, ya, karena di dalam /32 hanya 2 alamat, ya. Oke. Nah, kita bisa melihat di sini kita misalkan tadi ada apa istilahnya? Misalkan di sini ada alamat lain ya. 192 192.168.2.1. Ini remote network kan dari R1 ya, maka ketika kita ngeping yang remote network tidak bisa berhasil. Ya karena apa? Belum dikenalkan. Ya, tapi kalau kita cuma ngeping sekitarnya, misalkan ini tadi 172.2.2 ya, yang di sini ya, ini kan networknya adalah 172.16.2.0/30 ya. Kita ngeping ini bisa berhasil. Ya, sukses. Ya, jadi kalau tandanya tanda serumpat, ada tulisannya sukses rate is 100% berarti sukses. Ya. Oke, kemudian tapi kalau ngeping begini kok munculnya hanya titik, sukses rate 0% ya berarti belum sukses, nggak berhasil. Ya, kenapa? Karena belum ada di tabel routing. Jadi kalau Anda melihat tabel routing alamat 192.198.21 ini belum ada di dalam tabel ini. Jadi baru 172 semua. Ya, demikian ya teman-teman ya. Jadi kita perlu memperkenalkan memperkenalkan remote network. Jadi konsep routing statis itu memperkenalkan remote network ke dalam router kita. Ya. Jadi itu, tapi kalau routing dinamis tujuan utamanya apa? Memperkenalkan network yang directly connected ke kita itu kepada orang lain. Nah, ya, itu oleh sebab itu kalau remote network kan yang sederhana dong karena apa? Remote network itu yang sedikit. Kalau remote network itu sangat banyak ya pasti routing dinamis. Ya.
Jadi routing statis itu hanya untuk topologi yang sederhana ya, dengan tujuan memperkenalkan remote network kepada router kita. Demikian. Dengan di IP versi 6 ya, serupa dengan IP versi 4, yaitu pada saat pertama kali kita belum melakukan konfigurasi apapun, di tabel routing kita sudah ada directly connected network dan associated local address ya. Jadi misalkan di sini directly connected-nya ya. Kemudian ini local address-nya ya, directly connected-nya, local address-nya ya. Tambah lagi biasanya ada link lokal ya, FF00 dan /8 dan sebagainya. Jadi kalau kita melihat di sini directly connected adalah ini 64 ini ya, /64 ya. Jadi kalau kita ngeping ya 2000 ya, ini pasti akan berhasil. Tapi kalau kita ngeping tempat lain, kafe, di sini kita lihat kafe nggak ada. Yang di sini baru ada akad ya. Paling gampang ya. Alamatnya adalah yang akad, sedangkan yang kafe belum ada. Jadi ini belum bisa. Ya. Jadi harus ada muncul. Jadi intinya apa? Semua network yang ada yang bisa dituju adalah yang ada di sini. Yang ada di tabel routing. Ini baru akad. Ya, jadi sehingga yang kafe belum ada. Ya, demikian ya teman-teman ya. Kita akan masuk ke dalam konfigurasinya. Bagaimana contoh kasusnya dan konfigurasinya. Ya, misalkan ini topologi yang kita punya tadi dan kita ingin melakukan konfigurasi di router 1. Ya, sekali lagi, kita router 1. Ini router 1 kita. Berarti network yang perlu kita perkenalkan adalah ada network ini ya. Kemudian ada network ini, ya ini remote network dari sudut pandang R1. Ada network ini. Ya, jadi kita perlu perkenalkan. Jadi apa? Kita perkenalkan nih yang 172.16.10. Jadi apa? IP root 172.16.10 dengan /24 ya. Melalui Nexhub. Oh, ini kita menggunakan melalui Nexhub itu 172.16.22. Ini Nexhubnya. Ya, 172.16.2. Ya, demikian ya teman-teman ya. Kita kenalkan juga yang 10 yang network ini ya. 10 sama melalui ya. Kenalkan lagi network IP root ke sini melalui ini. Nah, demikian ya teman-teman. Oke, kemudian ini kalau kita lihat lagi dengan show IP root, maka akan muncul network-network yang kita perkenalkan, yaitu 192.16.10, 192.168.10, 192.168.20 ya. Ini yang 172.16.10, yang 192.168.10, 192.168.20 ya. Jadi ini ada tambahan via, melalui. Kemudian simbolnya routing statis ya, S. Ya. Demikian teman-teman. Jadi kalau ini sudah muncul begini, berarti Anda kalau ngeping sudah berhasil mestinya. Ya. Oke, demikian. Ya, dengan cara yang sama pada saat kita ingin mengkonfigurasi IP versi 6 ya. Sama, jadi ini ada yang perlu kita perkenalkan ya di router S1 ya. Network ini, kemudian network ini ya. Kita kenalkan semua ya. Nah, di dalam khususnya IP versi 6 ya, kita perlu melakukan enable unicast routingnya. Karena kalau ini belum kita lakukan, enable unicast routing ini, maka IP versi 6 router-router ini tidak akan bisa memforward atau meroutingkan IP versi 6 unicast-nya. Unicast itu ini ya, apa kepada satu alamat IP dan sebagainya ya. Unicast kan ada unicast, ada multicast, ya ada broadcast. Nah, ini unicast routingnya diaktifkan dulu dengan cara apa? Yaitu mengetikkan IP versi 6 unicast routing. Ini kadang-kadang orang lupa karena di IP versi 4 ini nggak perlu dilakukan ya. Tapi kalau di IP versi 6 perlu dilakukan, yaitu dengan mengaktifkan IP versi 6 unicast routing dulu, baru Anda melakukan routing statisnya misalkan ya. IP root. Nah, ini kemudian Nexhub address. Dia menggunakan Nexhub address. Ya. Jadi kalau ini sudah dilakukan, maka yang kafe-kafe tadi akan muncul ya, akan ada ya. Ini statik ya, sama, yaitu ada dengan notasi statik ya. Demikian teman-teman.
Nah, ini untuk konfigurasi kalau kita menggunakan exit interface ya. Jadi misalkan di gambar R1 lagi ya. Kita exit interface-nya serial 0010 berarti langsung aja kan? Berarti network ke network ini gunakan serial 01 itu pintu keluarnya. Ya. Jadi seperti itu kalau tadi menggunakan Nexhub IP address sekarang menggunakan exit interface-nya. Ya, tapi kalau kita lihat di sini bahwa exit interface ini sebaiknya hanya bisa dilakukan pada saat konteksnya adalah point to point serial interface ya. Directly connected adalah point to point. Tapi kalau secara umum yang digunakan adalah Nexhub IP address ya, yang tadi ya. Jadi contohnya gimana Pak? Kalau misalkan ini, coba Anda lihat topologi ini. Ya, kita menggunakan multi access, kita lewatnya switch. Kemudian dari switch ini baru kita terpecah menjadi dua bagian. Ini router, ya. Di sini switchnya tentunya block switch bisa aja ya. Block switch bisa juga. Ini IP 1, ini IP 2, ini IP 3. Ya, ini network, ya. Ini network. Ya, jadi misalkan seperti itu. Ini misalkan network 1, network 2, network 3. Misalkan seperti itu. Ya. Jadi kalau kita melihat dari R1, kalau Anda menggunakan exit interface, ya misalkan di sini adalah gigabit 0, 01, 00 ya, misalkan Anda menggunakan exit interface, maka ketika Anda ingin menuju ke network network 2 atau kita katakan network 2 atau network A, ya, maka Anda akan bingung. Gitu ya, karena keluarnya ke sini semua gitu. Jadi kalau untuk yang bukan point to point, kalau ini kan point to point nih. Jadi lewatnya situ, kemudian kalau nanti ada lagi sini lewatnya sini, itu kan point to point itu hanya satu. Tapi kalau ini ada directly connected kan keluar ke giga 00 itu bisa menuju ke sana, bisa menuju ke sini. Nah, gitu. Ya, jadi repot. Jadi kalau untuk kondisi yang multi akses ini Anda lebih aman itu kalau Anda menggunakan Nexhub address. Jadi kalau ingin menuju ya IP root network A, maka gunakan IP address 2. Nah, itu kan lebih mudah. Jadi kalau menuju network A, gunakan IP address 2. Tapi kalau Anda ingin menuju IP root network B, ya, network B, maka gunakan IP address 3. Nah, ini kelebihan dari Nexhub IP address, ya. Kelebihan dari Nexhub IP address, ya. Sehingga ini secara umum lebih direkomendasikan. Ya, karena kalau Anda menggunakan yang directly connected, Anda keluar lewat lagi giga 00 lah, nanti mecahnya kemana akan bingung. Nah, demikian ya teman-teman. Oke ya, ini juga yang serupa dengan IP versi 6, ya directly connected menggunakan exit interface ya. Tapi sekali lagi, directly connected ini untuk kasus-kasus yang sifatnya apa istilahnya point to point seperti ini ya. Nah, jadi memang hanya satu. Nah, ini gunakan directly connected oke lah gitu. Tapi untuk kasus yang kayak tadi, ya, ini menggunakan switch multi access begini, ya. Nah, ya, switch multi access seperti ini, kalau Anda menggunakan directly connected akan kacau nanti, ya. Nah, ini biasanya sehingga Nexhub kalau ini ya gunakan Nexhub yang menuju ke 2 atau menuju ke 3. Nah, jadi kelihatan IP-nya. Ya bisa melihat ya logikanya teman-teman ya. Tapi di sini directly connected ya bisa, Nexhub ya bisa. Nah, ya. Tapi kalau yang ini directly connected remuk ya enggak bisa. Ya, demikian teman-teman ya. Ya, jadi ini untuk fully specify static root ya. Jadi ini secara khusus juga kalau kita melakukan yang multi access. Multi access itu yang seperti apa toh Pak? Multi access itu yang topologinya menggunakan switch tadi. Yang seperti ini ya. Nah, ya. Jadi ada router gitu ya. Nah, misalkan seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kita melakukan ini topologi ini ya menuju ke 10, ini katakan 10 ya, /24 ya. Kemudian ini 192 ya. 192 168 20 katakan ya.
/24. Nah, ya. Semua pintu keluarnya sama, yaitu gigabit 00, pintu keluarnya sama, ya. Tapi alamat IP-nya beda, gitu misalkan ya. Ini konteksnya masih sama nih alamat IP-nya nih. Ya biasanya karena gambarnya masih sama tadi, gitu. Ya, jadi kalau gambarnya begini, nah, kita bisa melihat nih, kalau ini misalkan alamat IP-nya 2, ini alamat IP-nya .3. Nah, jadi kita bisa langsung melakukan kalau misalnya 172.116.1.10 ya. Kita bisa melakukan. Ini contohnya kurang bagus nih ya. IP root ya 172.16.1.10 ya. Subnet mesh 24 melalui exit interface giga 00 ya dengan IP-nya .2. Nah, demikian. Ya, ini contoh yang lebih tepat ya. Jadi via-nya berbeda. Kalau ini via-nya masih sama semua nih, gitu ya. Jadi ini. Tapi kalau kita gambarnya seperti ini, via-nya bisa berbeda. Demikian teman-teman. Ini untuk yang IP versi 6 ya, fully specified static root ya. Secara full ya, kita bisa memperkenalkan network yang di sini ya. Misalkan ya. Jadi kita bisa menggunakan IP root akad 1 ya. Kemudian melalui, nah ini kalau di dalam konteks link lokal ya, kalau di dalam IP versi 6 itu mengenal link lokal. Jadi ini link lokal. Link ini adalah dikenakan dengan FW80.2.1 dan FW80.2.22. Ya bisa langsung menggunakan link lokal ini ya. Bisa juga ya. Bisa juga menggunakan IP root 2001 ya seperti tadi melewati serial 010 ya. Kemudian melalui link lokal ini. Misalkan seperti itu. Ya, yaitu next hop address-nya adalah yang ini. Misalkan seperti itu ya. Bisa memungkinkan seperti itu, teman-teman. Bagaimana kita melakukan verifikasi untuk routing statis kita apakah sudah berhasil ya? So IP root itu yang paling jelas, sudah muncul belum statiknya. Ya, kalau sudah muncul statiknya, sudah benar atau belum? Ya, sudah muncul S tapi masih salah ya bisa jadi kan. Jadi sudah muncul S tetapi di ping sudah bisa atau belum? Gitu ya. Kalau sudah sukses, remote network kita ping ya sudah berhasil. Trace route ini kadang-kadang kalau panjang ya, jalurnya panjang ya, melewati beberapa router yaitu trace route ya, supaya apa? Kelihatan routingnya ya, lewat sini sudah betul, lewat sini sudah betul, sampai sana mati. Ya, itu berarti menggunakan trace route. Ya, demikian teman-teman.